Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita semuanya pada hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk bersyukur memuji Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu, di mana Tuhan memberikan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami, menyertai kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami mau memulai segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami, Kau berkati kami, Kau kuatkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasai Roh Kudus-Mu untuk menyertai hati dan pikiran kami, begitu juga dengan hamba-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 10 Mei 2023, tertulis di dalam Kitab Roma pasal 12 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya masih ingat betul ada satu nasihat mengatakan, jangan pernah mengawali segala sesuatunya yang hanya didasari dengan logika berpikir semata-mata. Karena apa? Karena dikatakan di sana, ketika kita hanya berdasarkan logika kita, maka logika kita itu akan membatasi segala kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatu, baik berpikir dan berbuat, apalagi berpengharapan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalimat apa yang mau kita ungkapkan ketika kita mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini? Ketika dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Mungkin ketika kita mendengar itu, maka apa yang mau kita ungkapkan? Apa yang mau kita katakan? Tentu sama halnya dengan apa yang saya katakan tadi. Logika kita akan membatasi apa yang mau diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita, apa yang mau dinasehatkan oleh firman Tuhan kepada kita, karena kita selalu menjawabnya, itu tidak akan mungkin. Siapakah dari antara kita yang mampu mengasihi musuhnya, yang telah menganiaya dia contohnya? Siapakah dari antara kita yang mampu mengasihi musuhnya ketika dia membuli dia, membenci dia, atau hal-hal yang lain yang menyakiti hati kita? Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, satu persatu firman Tuhan kita ingat kembali dan kita percayai apa yang mau dikatakan kepada kita. Tentu ketika kita memahami firman Tuhan pada pagi hari ini secara logika, maka kita selalu diperhadapkan dengan harga diri kita. Tetapi ketika kita meyakini firman Tuhan pada pagi hari ini melalui kuasa Roh Kudus, kuasa kebenaran daripada Tuhan, maka harga diri akan kita sampingkan untuk menciptakan jati diri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita mau
melakukan ini melalui suatu dasar dari firman Tuhan, seperti dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, "Aku akan memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Tentu kasih yang mau Tuhan katakan kepada kita atau mengasihi dalam konsep kehidupan kita sehari-hari bukanlah konsep sebagaimana manusia itu hidup kesehari-hariannya, tetapi konsep ini diberikan kepada kita ketika kita memiliki hidup yang baru, dan perintah ini menjadi perintah yang baru bagi kita. Tentu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita juga diingatkan dengan proses kehidupan kita, yaitu antara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Tentu dalam proses hidup yang lama kita mengenal kasih hanyalah sebatas sebagaimana kita simpati, empati dengan orang lain, tidak sampai kepada tingkat apa yang disebut musuh, apa yang disebut dengan orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan kita dengan perintahnya pada pagi hari ini, maka kita mau melihat sebagaimana hidup kita di dalam satu proses mendapatkan pola hidup baru. Hidup yang lama adalah hidup yang belum mengenal Kristus, dan hidup di dalam pola yang baru adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus. Sehingga dengan tegas dikatakan bahwa di dalam Kristus kita diperbaharui oleh roh kebenaran, sehingga kita tidak memberikan waktu dan kesempatan kepada iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita diuji seberapa tinggikah kualitas daripada sosial kita sebagai manusia, dan seberapa tinggikah kualitas imanmu sebagai pengikut Kristus. Kita harus benar-benar percaya bahwa kasih itu adalah bagian daripada dasar ajaran Kristus bagi kita, sehingga ditekankan kepada kita bagaimana kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita mengasihi Allah dari segenap hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang tidak pernah melakukan sandiwara lagi dalam hidupnya, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 itu. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Tentu disinilah ditekankan kepada kita, jangan pernah kita melakukan sandiwara dalam kehidupan kita supaya manusia melihat kita baik, maka musuh kita itu, orang yang membenci kita itu, seakan-akan kita lakukan dia sebagai sahabat kita, sementara itu hanyalah suatu sandiwara, topeng sandiwara. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ukuran kita adalah sebagaimana kita mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi manusia siapapun orangnya. Karena itu, saudara-saudara, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan, sadar atau tidak sadar, dalam Yohanes 3 ayat 15, bahwa setiap orang yang membenci saudaranya itu digolongkan sebagai seorang pembunuh daripada manusia. Karena itulah, sebagaimana Allah tidak pernah membeda-bedakan kita, tidak pernah mendiskriminasikan kita, sekalipun kita penuh dengan kejahatan, sekalipun kita penuh dengan dosa, bahwa Allah tidak pernah membenci kita, tetapi Allah membenci yang jahat, iblis dari kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan mengasihi kita, maka Dia memilih kita untuk disucikan kembali, untuk dibenarkan kembali, untuk dimenangkan kembali,
untuk diperbaharui kembali, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan suatu kenyataan dan kepastian, yaitu melalui darah Kristus yang kudus. Maka tanpa darah Kristus yang menyelamatkan kita, yang menyucikan kita dari dalam dosa, maka sampai kapanpun kita akan mencintai hidup kita yang lama, di mana kita dibelenggu, diperbudak oleh dosa, dan kita sangat senang diperbudak oleh dosa itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti apa yang ditekankan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan jika kita mengasihi musuh kita, itu sama dengan menumpukan bara api di atas kepalanya. Bukan secara logika kita mengambil bara api lalu meletakkan di kepalanya, tetapi bara api itu menunjukkan bahwa bagaimana api yang menyala-nyala itu membakar segala kejahatan, membakar segala dosa yang ada dalam pikiran kita, meleburnya menjadi sukacita, kedamaian, sehingga kasih itu kita lakukan bukan memenangkan diri kita, tetapi memenangkan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini yang pertama sekali untuk melakukan kasih itu, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sebagaimana Allah telah melakukan kebaikan itu kepada kita. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita menginginkan yang baik akan dilakukan kepada orang lain kepada kita. Demikian juga firman Tuhan telah menasehatkan kita, janganlah melakukan kebaikan itu melalui sandiwara, supaya selesai kita melakukan kebaikan itu semuanya tamat. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa sebagaimana yang kamu kehendaki orang berbuat kepada kamu, lakukanlah seperti itu kepada orang lain. Karena pelaku-pelaku kebaikan, pelaku-pelaku kasih dan mengasihi dalam kehidupannya, itu disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Seperti apa dituliskan di dalam Matius pasal 5 ayat 9 itu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai. Tentu pembawa damai tidak memikirkan lagi harga diri, tidak memikirkan rugi atau kalah menang, tetapi yang dia lakukan adalah sebagai anak-anak Allah, pembawa damai dan pembawa terang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika damai yang dari Tuhan melandai dunia ini, bagaimana ketika damai yang dari Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam setiap keluarga kita, ada di dalam setiap persekutuan kita, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini iman kita dituntut dari kita setiap pribadi. Apakah aktivitasmu itu membawa sukacita kepada orang lain? Apakah sukacitamu itu menjadi sukacita bagi orang lain? Maka jangan perhitungkan apa yang kamu lakukan kepada orang lain, tetapi ingatlah, Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita, supaya kita hidup di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau mengingatkan kami, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan adalah pembawa damai dan pelaku kasih dalam hidupnya. Karena itu setiap orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, dia tidak akan memandang orang-orang sebagai musuh, tetapi dia membuat orang-orang lain itu sebagai sahabat dan saudara. Karena itu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kepada kami Tuhan kekuatan untuk mengasihi setiap orang sekalipun mereka membenci. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan
yang memperbaharui kehidupan kami, supaya kami tidak melakukan kebencian, tidak melakukan kejahatan, membalas kejahatan, tetapi biarlah segala kejahatan itu kami balas dengan kebaikan di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami hanya mengandalkan kasih setiamu Tuhan, yang menyertai, yang menguatkan, yang selalu memberikan kuasa yang sempurna dalam kehidupan kami, supaya pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami nyata menjadi milik setiap orang-orang yang percaya, dan kami mendapatkan kekuatan untuk lebih mengasihi saudara-saudara kami, sekalipun orang lain membenci kepada kami, tetapi kami tidak layak untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami memohon atas kasih dan kuasa-Mu Tuhan, yang menyertai setiap kehidupan kami, setiap langkah daripada jemaat-Mu kemanapun kami mau langkah, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami memohon, biarlah Tuhan melalui kuasa kasih-Mu, Engkau menyembuhkan setiap orang yang sakit, Engkau menguatkan setiap orang yang lemah. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP yang ada di Resort Surabaya ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, supaya kami penuh dengan sukacita melakukan kegiatan-kegiatan persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Angkat tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap jemaat, memberkati setiap gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah melalui kasih kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau hadir di setiap hati, pikiran, dan kehidupan kami, supaya kami sadar bahwa kami harus saling mengasihi dan saling melakukan damai, karena kami adalah bersaudara di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan yang ada di HKBP Resort Surabaya ini menyampaikan selamat beraktivitas, tetap hidup dalam damai dan saling mengasihi. Horas.